Saat ini tim telusur berada di kawasan Cijeruk, Jawa Barat. Desa yang terkenal dengan sebutan Kampung Sukhoi adalah saksi bisu kelamnya kejadian Sukhoi yang mengakibatkan 45 orang korban meninggal akibat tragedi jatuhnya pesawat. Dan saat ini, tim telusur berkesempatan untuk bertemu dengan seorang narasumber yang berprofesi sebagai tim SAR. Siapa sangka, di balik susahnya evakuasi, ternyata tersimpan cerita mistis di dalamnya. Dan sekarang, kita dengarkan keselengkapnya hanya di Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arya Sena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kang Arya nih? Alhamdulillah sehat Kang, ya? walafiat. Ya. Kang, boleh perkenalkan dirinya lagi nih Kang. Kali ini ada orang yang lupa sama Kang nih Kang. Iya, nama gue Arya Sena. Ya nickname sih ya. Nickname aja ya, nggak usah nama asli. Nama panggung ya Kang ya? Nama Arya panggung. Sena. Ini Kang udah banyak banget nih pengalaman-pengalamannya di YouTube lain ya Kang ya. Alhamdulillah. Orang nih taunya Kang Arya ini seorang pencinta alam nih Kang. Pendaki gunung dan juga gabung di salah satu organisasi kemanusiaan nih Kang. Iya. Nama organisasinya apa Kang? Jakarta Rescue. Jakarta Rescue. Kang boleh ceritain Kang sedikit awalnya gimana Akang bisa masuk organisasi ini Kang? Awalnya ya karena memang kita tuh mudah tergerak lah hatinya ya kalau ada apa-apa. Tetapi kalau kita tanpa badan yang menaungi pergerakan kita di lapangan, kita sering terkendala oleh mobilisasi, biaya, juga koordinasi. Karena menyadari lah, sebelumnya kan gue independen ya, sendiri aja. Karena menyadari bahwa memang kita harus memiliki payung, akhirnya gue bergabung ke Jakarta Rescue gitu. Tahun berapa Kang awalnya Kang? Secara resmi gue bergabung 2012. Ya sejak 2012 itu awalnya banjir di daerah Bidara Cina itu. Dimana gue bergerak sendiri, terus berjumpalah dengan salah seorang sepuh ya, yaitu Pak Haji Roso. Dedikasi beliau ini bisa dikatakan akhirnya membuat gue terpicu lah ya untuk bergabung. Dan beliau juga memberikan jalan, kemudahan. Akhirnya gue ikut di Klasar tuh. Di Klasar di Situ Babakan. Ya, untuk SAR air. Kalau SAR darat kan udah punya basically, jadi hanya pematangan aja pada waktu itu. Selesai itu langsung dapat kartu anggota, terus mulailah aktif terlibat operasi SAR. Ya. Mulai dari pencarian korban hilang di Sungai Cisadane, terus Sukhoi. Kang Arya kan udah banyak nih Kang ya pengalamannya membantu kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang ada di Indonesia nih Kang. Bahkan juga Kang Arya tuh pernah ke Aceh Kang ya, tragedi tsunami Aceh ya Kang ya. Dari semua kejadian yang paling sampai sekarang masih teringat nih sama Kang Arya tuh di daerah mana nih Kang? Ya di Aceh. Di Aceh Kang. Di Aceh soalnya kan dari jumlah korbannya itu luar biasa ya. Juga dampak kehancuran yang ditimbulkan oleh bencana alam juga luar biasa. Itu paling besar lah, paling dahsyat. Kang, sekarang ini kan kita sudah ada di Kampung Sukhoi. Ya, Kang Arya juga yang saya tahu nih ikut terjun mengevakuasi jenazah nih Kang ya. Boleh nggak diceritain sedikit pengalaman Akang waktu di Sukhoi ini Kang? Ya, kondisinya ketika kita mengevakuasi para korban itu kan berbeda ya. Ketika di Aceh kan kita di perkotaan dengan kondisi kehancuran yang luar biasa. Tapi saat Sukhoi ini kan kita adanya di tebing, ya dengan kemiringan 90 derajat dan kedalamannya hampir 400 meter dari puncak. Seingat gue selama di atas itu yang paling berkesan ya di saat kita tuh dapat kiriman makanan dari helikopter. Itu yang paling berkesan. Kalau untuk kejadian mistisnya, mimpi didatangi oleh 2 atau 3 orang.
Entah mereka itu korban, entah mereka itu jin, entah mereka itu korin, nggak tahu lah. Dan kita tuh 8 hari, 8 malam ada di puncak Gunung Salak. Tapi kalau gue sih enggak ya, karena gue turun naik. Kalau untuk situasi nih Kang, pada saat kejadian tragedi ini Kang, itu kondisinya seperti apa Kang, di bawah atau di atas Kang? Di bawah sini rame ya, ada awak media, anggota TNI Polri, tim SAR, Dokpol, segala macam. Di puncak itu ada ratusan relawan dari Basarnas, dari unsur TNI Polri, juga unsur-unsur SAR dan relawan. Nah, untuk di lokasi kejadian itu mungkin puluhan orang aja ya, atau ratusan orang lah. Yang jelas situasinya creepy. Karena apa? Bukan creepy hantu ya. Di sini pemandangannya itu mengerikan gitu kan. Serpihan-serpihan pesawat, juga serpihan tubuh para korban. Ini yang spesifik di bawah itu kita, ya mohon maaf ya, dalaman tubuh manusia, potongan-potongan tubuh yang bisa kita temukan itu kan ada yang berupa potongan kaki, tangan, bagian dalam gitu kan. Itulah creepy-nya sebenarnya di situ gitu, bukan creepy-nya di hal-hal yang berbau mistis. Kalau untuk mistis ya Gunung Salak udah terkenal lah ya. Pada saat kejadian evakuasi jenazah nih, tempat untuk menaruh jenazah sementara nih, itu lokasinya di mana Kang? Kalau untuk di puncak Salak persis di dekat Plang sekarang, ya sebelah kanan sedikit lah ya. Itulah jenazah dikumpulkan dari tebing, ya tempat Sukhoi itu menabrak tebing. Jadi kepingan-kepingan tubuh korban itu kita kumpulkan di puncak Gunung Salak. Baru nanti diangkut menggunakan helikopter dan diturunkan di lapangan bawah tadi, di helipad tadi. Nah disitulah nanti baru dimasukkan ke ambulans untuk dibawa ke rumah sakit Bogor. Nggak kebayang sulitnya medan di lokasi nih Kang ya. Wah, medan itu miring banget bro. Jadi kita ada di tebing, ya tebing dengan kemiringan variasi ya. Ada yang 90, ada yang 80, ada yang 60 gitu kan. Intinya tempat lokasi atau TKP kejadian itu memang berbahaya buat kita juga. Jadi orang-orang yang turun ke bawah itu memang rata-rata memiliki skill untuk bermain di tebing lah ya, untuk rock climbing ataupun rappelling. Jadi kalau tidak ada keterampilan khusus berbahaya juga pada saat itu. Boleh nggak nih Akang ceritain sedikit kejadian mistis yang Akang pernah alamin pada saat Akang evakuasi atau setelah evakuasi Sukhoi ini berakhir nih Kang? Kejadian mistis ini memang sesuatu yang tidak bisa diduga-duga ya. Jadi pada saat itu hanya sekali ya. Itu pun posisi gue antara tidur dan enggak. Bahkan bisa dikatakan mimpi kali ya. Di saat gue sedang memandangi tumpukan jenazah, mungkin gue tertidur gitu ya. Nah itulah di saat gue kayaknya tertidur itu, gue melihat ada 3 orang. Jadi kalau nggak salah tuh 2 wanita, 1 pria. Kang, boleh nggak nih Akang ceritain sedikit kejadian yang pernah Akang alami nih? Pas pulang John ya, dimana setelah gue sholat maghrib, gue didatangi oleh 3 orang korban. Oke, Kang Arya, boleh diceritain secara lengkap nih kejadian waktu Akang evakuasi korban kecelakaan pesawat Sukhoi. Ya waktu itu tanggal 9 Mei ya 2012. BBM gua bunyi tuh, nyala. Terus ada pemberitahuan lah bahwa seluruh instruktur harus segera hadir di kantor. Gue ikutin aja instruksi dari ketua umum kita, ngapain-ngapain. Setelah perbekalan udah siap, macam-macam udah siap, malam itu kita 2 mobil bergerak. Karena waktu itu belum diketahui ya letak titik pastinya di mana pesawat ini jatuh. Masih berasumsi. Ketika itu kita berasumsi pesawat itu sudah melewati Gunung Salak. Jadi target kita ke Gunung Wayang dulu.
Ketika sampai Gunung Wayang, kita masih terus pantau radio. Ternyata kita dapat instruksi itu untuk ke Cidahu. Jadi saat itu di jalan tuh udah penuh ya sama truk-truk militer dan polisi juga Basarnas. Perjalanan ke Cidahu ini cukup lama ya karena padat merayap. Sampai ke Gunung Wayang itu kan sekitar jam 3 kita. Terus bergerak lagi ke arah Cidahu tuh sampai Cidahu sekitar jam 4:30. Nah di situ langsung lah tuh gue turun karena kan gue tim pencari. Setelah siap-siap mau jalan, ternyata radio perintahnya beda lagi. Kita harus ke Cijeruk. Iya lu balik lagi ke Cijeruk. Nah